Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya, yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang mengangkat kisah tentang perjalanan seorang Rasul atau Nabi yang sangat dicintai oleh umat Islam, yang mana sosok beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Film ini mempunyai keakuratan yang sangat baik dari sisi sejarah Islam, dikarenakan film ini diambil dari sumber-sumber sejarawan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, menceritakan kisah silam sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Di Jazirah Arab, umat manusia masih berada dalam keyakinan mereka untuk menyembah berhala sebagai pedoman dari keyakinannya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang manusia berakhlak mulia bernama Muhammad bin Abdullah untuk membimbing mereka keluar dari zaman kegelapan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Message. Berlatar pada tahun 610 Masehi, kala itu kota Mekah masih menjadi kota yang berada dalam masa kegelapan yang ditandai dengan banyaknya orang-orang penyembah berhala. Meskipun begitu, pada saat itu di sana banyak saudagar-saudagar kaya, termasuk Abu Sofyan bin Abdul Muttalib serta Abdul Uzza bin Abdul Muttalib atau dikenal dengan Abu Lahab yang merupakan paman-paman Rasulullah. Bread and water. Ketika itu Rasulullah telah memasuki umur yang ke-40 tahun, yang mana dia telah ditakdirkan untuk menjadi Rasul terakhir, agar bisa membimbing umat manusia ke jalan kebenaran dengan ditandai turunnya wahyu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro, yang terletak di Gunung Jabal Nur Mekah, Saudi Arabia. Once the most holy shrine of Abraham, mendengar keadaan Rasulullah sebagai utusan Tuhan, dengan menyandang misi membebaskan Mekah dari tradisi jahiliyah, para tetua Quraisy segera menghampiri pemimpin Mekah yang masih merupakan paman Rasulullah, yaitu Abu Muttalib. Di sana, para tetua Quraisy meminta kepada Abu Muttalib untuk menghentikan pergerakan Rasulullah dalam mengajak para pemuda Mekah untuk memasuki ajarannya. Akan tetapi Abu Muttalib menolaknya secara tegas. I would not renounce my message. Their benefits to another city. Once Para pemuda yang berhasil memasuki ajaran Islam, termasuk Abu Huzaifah bin Utbah, telah diketahui oleh ayah serta sanak saudaranya. Mereka semua sangat menyayangkan tentang keputusan Abu Huzaifah untuk memilih ajaran Rasulullah yang seakan-akan menjadi aib bagi keluarganya. Pasalnya, keluarga Utbah merupakan salah satu keluarga terpandang dari kalangan Bani Quraisy. Muhammad gives me more. You will be more my brother than you are now. Pada dini hari, para pemuda pengikut ajaran Rasulullah mengadakan pertemuan tertutup di rumah salah satu sahabat Rasulullah. Tak berselang lama, Ja'far bin Abu Thalib yang merupakan kakak dari Ali bin Abu Thalib membawakan catatan-catatan wahyu yang baru saja diturunkan kepada Rasulullah, yang mana wahyu tersebut berisikan dari Quran Surat At-Takwir ayat 1-29. Were you there, Jafar, when the sun is overthrown? When the stars... Selesai dari pertemuan tersebut dan sesampainya di rumah, Ammar bin Yasir secara tak sengaja memecahkan patung-patung berhala yang berada di rumahnya. Seketika itu ayah dan ibunya memarahi Ammar. Akan tetapi Ammar yang tak mau orang tuanya tersesat memberikan pencerahan, yang kemudian akhirnya ayah dan ibunya memeluk ajaran agama Islam. he shares, he'll pass no man without a smile. I promised to go to Muhammad's house, Malik. Always fortunate with your mother. Selepas dari kejadian itu, Ammar tak sengaja telah dibuntuti oleh orang-orang Quraisy, yang akhirnya dia berhasil dibawa kepada tetua di sana. What did you say? He can speak? Ammar yang memiliki keyakinan sangat tinggi kepada ajaran Islam membuat para tetua Quraisy tersulut emosi, sehingga mereka menyuruh seorang budak milik Umayyah bin Khalaf bernama Bilal bin Rabah agar memberi hukuman terhadap Ammar. Muhammad teaches you
A slave is equal to his master. You, kick him for his cleverness. There is no purpose in that. Whip him! Namun Bilal yang ternyata waktu itu sudah memeluk ajaran Islam tak kuasa memberi hukuman kepada Ammar, yang kemudian keyakinan Bilal sebagai pengikut Rasulullah diketahui oleh majikannya hingga dia bersama Ammar dijatuhi hukuman yang sangat berat. Men see the world too well. You will be corrected. See what anarchy they bring. Tak sampai di situ, para tetua Quraisy juga memberikan siksaan kepada setiap pengikut ajaran Rasulullah, termasuk kedua orang tua Ammar, yang seketika itu ibu dan ayahnya harus tewas di sana oleh Abu Jahal, dikarenakan mereka memilih untuk membela panji-panji Islam. Say, Hubal is your god! Say it! There is only one. Tak berselang lama Zaid bin Haritsah, salah satu anak angkat Rasulullah, membawa sejumlah uang dari Abu Bakar untuk menebus Bilal dari perbudakan. Tanpa berpikir panjang, Umayyah bin Halab menerima uang tersebut hingga Bilal terlepas dari siksaannya. Abu Bakr will pay 100 dinars. If the price of slaves is raised, Dari sana pula, Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki Singa Allah telah memeluk ajaran Islam. Yang seketika itu dia ikut membebaskan para pengikut ajaran Rasulullah setelah mereka mendapatkan banyak siksaan dari para kaum Quraisy akibat terus menyebarkan syiar ajaran Islam secara terang-terangan. Atas kondisi itu, Rasulullah memberikan amanah kepada setiap pengikutnya untuk berhijrah ke wilayah Abesinia yang sekarang dikenal dengan negara Ethiopia, agar terhindar dari segala fitnah serta penyiksaan dari orang-orang Quraisy. Pasalnya, Abesinia kala itu sedang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana bernama Raja Najasyi. The Prophet has said we must leave Mecca. How much are you men prepared to suffer? Meskipun saat itu mereka memiliki keyakinan berbeda, yang mana Raja Najasyi serta rakyatnya sebagian besar memeluk agama Nasrani, tapi raja tersebut mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi. They've now laid a duty on me to listen to them, my friend. Hingga pada esok harinya, sekitar 30 orang muslimin segera berangkat ke kota tersebut dengan melewati jalur gurun yang sangat gersang. Namun di tengah perjalanannya, rombongan muslimin sempat dikagetkan dengan pasukan Al-Wahid bin Utbah yang sengaja mengejar rombongan kaum muslimin dengan menunggangi kuda. Hingga dengan kecerdikan dari rombongan kaum muslimin, mereka terselamatkan dari ancaman mara bahaya. Singkat cerita, kaum muslimin telah sampai di tempat yang dituju, yaitu Abesinia. Tapi jejak kaum muslimin akhirnya mampu terlacak oleh para tetua Quraisy, yang seketika itu mereka menugaskan salah satu orang Quraisy bernama Ammar agar menuju kota tersebut untuk mendeportasi para kaum muslimin kembali ke tempat asalnya. You're a friend of Najasyi the king? Yes. Strong, they'll blacken our name. We're honest merchants. They were there. Sesampainya di sana, Ammar melobi Raja Najasyi dengan memanfaatkan kedekatan mereka agar kaum muslimin bisa dibawa kembali ke kota Makkah. Namun segala upaya yang dikeluarkan oleh Ammar menuai kegagalan setelah para kaum muslimin mencoba memberikan sejarah tentang keyakinan orang-orang Nasrani sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran. Hingga dengan demikian, sifat toleransi dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Najasyi memutuskan untuk melindungi kaum muslimin di Abesinia. For a mountain of gold will I give them up to you. In the name of God, most gracious, most merciful. Setelah mendengar informasi kegagalan dari para utusan Quraisy tersebut, Abu Sufyan segera memulai langkah anarkis kepada kaum-kaum muslimin yang berada di kota Makkah. Peristiwa tersebut membuat Rasulullah beserta Abu Thalib harus diusir dari Makkah. Dan atas peristiwa itu, Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah harus menghembuskan nafas terakhirnya yang kemudian disusul dengan wafatnya Abu Thalib. Sehingga hari tersebut menjadi hari yang paling menyedihkan bagi Rasulullah setelah orang-orang yang dicintainya pergi untuk selama-lamanya.
for 24 years died. No baker bake for them, no woman marry them. He was no longer safe in Mecca. Pada saat itu, kota Mekah dirasa sudah tak aman. Rasulullah bersama Zaid akhirnya meninggalkan kota tersebut untuk berhijrah ke suatu tempat yang berada di kota Taif. Namun di sana Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari para penduduk, sehingga beliau melanjutkan perjalanannya kembali untuk mencari tempat yang aman. Leave him alone! Get away! What are you doing? Ketika Rasulullah sedang beristirahat di Bukit Batu Aqabah, tiba-tiba seorang saudagar kaya beserta kabilahnya menemui Rasulullah. Di sana mereka meminta kepada Rasulullah untuk menjadi penengah bagi mereka yang sedang melakukan perang saudara, hingga keduanya menyepakati perjanjian dan membuat kabilah tersebut memeluk ajaran Islam, yang membuat jumlah pengikut ajaran Islam menjadi 70 orang. If anyone has doubt in this pledge, go now. A deputation from the rich. Waktu ke waktu terus berlalu, para tokoh-tokoh Quraisy saling memperdebatkan tentang pergerakan Rasulullah yang terus mendapatkan pengakuan dari orang-orang Arab tentang kerasulannya, hingga mereka membuat strategi untuk membunuh Rasul pada saat tengah malam di kediamannya. Walaupun berkali-kali aksi mereka menemui kegagalan, setelah Ali bin Abi Thalib menjalani perannya untuk menyamar menggantikan sosok Rasulullah di tempat biasa dia sedang beristirahat. Orang-orang Quraisy yang baru saja sadar bahwa Rasulullah beserta para sahabatnya telah pergi meninggalkan kota Makkah. Seketika itu Abu Sufyan mengutus para bawahannya agar mencari jejak-jejak Rasulullah, yang kemudian jejak tersebut mengarah ke sebuah tempat bernama Gua Sur. This web is unbroken. Dalam perjuangan yang mengharukan itu, gelombang pertama kaum muslimin akhirnya bisa selamat dan sampai di kota Madinah, disusul dengan gelombang kedua yang dipimpin Rasulullah, hingga mereka menyambutnya secara sukacita. Kehadiran Rasulullah di kota Madinah mendapatkan respon positif dari masyarakat di sana, yang akhirnya dengan izin Allah, tempat tersebut menjadi tempat yang aman untuk tempat tinggal beliau. Sebuah masjid pertama didirikan di sana, yang dewasa ini kita kenal dengan Masjid Nabawi. Dan masjid itu menjadi tempat pertama bagi Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mendengar kemajuan demi kemajuan yang dialami kaum muslimin di kota Madinah, kaum Quraisy terus mencoba untuk memasukkan mata-mata mereka ke kota itu untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang pergerakan Rasulullah di kota tersebut. Namun setelah mereka mendapatkan info tentang umat Islam yang telah berkembang pesat di Madinah, kaum Quraisy semakin menjadi geram dan tak sungkan-sungkan untuk menjara serta menghancurkan rumah-rumah orang muslimin yang berada di Mekah. Tak hanya itu, salah satu orang Quraisy diberangkatkan ke kota Madinah untuk menghasut dan mengadu domba orang-orang Islam agar bisa berperang dengan orang-orang Quraisy. Namun Rasulullah yang kala itu belum menerima wahyu tentang peperangan, menjadikan orang-orang Muslim hanya mampu bersabar. Don't you even fight for what you own? Tak berselang lama, suara adzan dari Bilal terdengar sampai ke pelosok Madinah, yang kemudian kaum muslimin datang berbondong-bondong ke tempat di mana Rasulullah berada. Di sana Zaid bin Haritsah memberikan amanah dari Rasulullah tentang wahyu yang baru saja diturunkan kepadanya mengenai peperangan. Maka dari itu setelah wahyu tersebut diturunkan, orang-orang Islam telah diizinkan untuk berperang melawan kezaliman, meskipun mereka harus tetap mentaati peraturan sesuai syariatnya.
Drive them out of the places where they drove you out. Atas izin tersebut, maka kaum muslimin berbondong-bondong mengangkat pedang mereka. Di sana kaum muslimin dengan pasukan yang berjumlah 313 orang berangkat ke wilayah Badar karena mereka tahu bahwa di wilayah itu terdapat stok air di dalam sumur. Dan atas pergerakan itu, orang-orang Quraisy langsung mengerahkan pasukannya yang berjumlah 1.000 orang untuk menghancurkan para pengikut ajaran Rasulullah di wilayah itu. Strike only at those who have expelled you! Namun Abu Sofyan sebagai petinggi Quraisy mengurungkan niatnya untuk mengikuti peperangan di wilayah Badar. Pasalnya jarak mereka yang sangat jauh dari sumber air akan menjadi masalah besar. Kejadian itu membuat Al-Wahid yang berada di kamp Abu Sofyan merasa kecewa dengan keputusannya hingga dia melaporkannya kepada tetua Quraisy yang lain. Sofyan's broken camp. He's moving west away from Badar. Keesokan harinya, kaum muslimin yang kini sudah menguasai sumur Badar melihat pasukan yang begitu banyak dari kaum Quraisy. Terlihat kaum Quraisy sangat kehausan dan berusaha mencari sumber air secepat mungkin, hingga mereka tak sadar bahwa kini mereka berada di wilayah garis pertahanan kaum muslimin. Atas situasi itu, komandan dari masing-masing kubu memutuskan untuk mewakilkan para kesatrianya untuk berduel 1 lawan 1. Dari kubu Quraisy terpilih Al-Wahid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rab'iyah. Dan dari kubu muslimin, terdiri dari Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, serta Ubaidah bin Al-Haris. Pertarungan itu menjadi begitu sengit, yang mengakibatkan Utbah bin Rab'iyah harus tewas oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Disusul Al-Walid bin Utbah yang harus tewas di tangan pedang Zulkarnain milik Ali bin Abi Thalib. Serta yang terakhir Syaibah yang bertarung sengit dengan Ubaidiyah, mengakibatkan keduanya harus tewas setelah Ubaidiyah mendapatkan luka yang cukup serius. Setelah kaum Quraisy mengalami kekalahan pada pertarungan duel 1 lawan 1, tiba-tiba mereka langsung mengerahkan pasukannya untuk membalaskan dendam kekalahan sebelumnya. Namun dengan komando Hamzah, para pemanah dari kaum muslimin dapat melumpuhkan pasukan kavaleri Quraisy. Terlebih dari pertempuran itu juga, Amir bin Hisham atau Abu Jahal tewas di sana setelah Abdurrahman bin Auf melemparkan tombak tepat ke arah tubuhnya. Kejadian mengerikan itu juga disusul oleh kematian Umayyah bin Khalaf setelah Bilal bin Rabah mampu menghunuskan pedangnya ke arah mantan majikannya itu. Setelah satu persatu dari pemimpin Quraisy tewas dalam perang Badar, maka secara garis besar pasukan muslimin dapat dikatakan menang dalam pertempuran itu. Pasukan muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang serta tawanan. Namun di sana Hamzah menginstruksikan kepada kaum muslimin agar melepaskan para tawanan sesuai dengan syariat Islam. Di saat yang sama, kematian dari para pemimpin Quraisy itu sempat dirasakan oleh anak petinggi Quraisy yang bernama Hindun, yang seketika itu dia merasakan dendam yang sangat dalam kepada Hamzah setelah ayahnya serta adiknya tewas dalam pertempuran Badar. Saat itu Hindun diperkenalkan dengan budak yang memiliki kemampuan dalam melempar tombak, yang mana sosok tersebut bernama Wahsy.
Dan atas dendamnya kepada Hamzah, Hindun berupaya menawarkan kemerdekaan kepada Wahsy dengan syarat dia harus membunuh Hamzah. Maka dengan senang hati, Wahsy menerima kesepakatan tersebut. I will free you. Give me. Setahun kemudian dari peristiwa yang selama ini terjadi, terlihat seorang pengintai dari kaum muslimin mendapati pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 3.000 orang, yang mana pada saat itu mereka sengaja datang untuk berniat membalaskan dendam dari kekalahan yang terjadi pada Perang Badar. Maka dari sana kaum muslimin yang dikomandoi oleh Hamzah berangkat ke wilayah Uhud yang berjarak 4 mil dari Masjid Nabawi di kota Madinah. They're oddly placed. They are under Khalid. Dalam rencana pertempuran itu, kaum muslimin mengerahkan 1.000 pasukannya, sedangkan orang-orang Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan mengerahkan 3.000 pasukan, termasuk dari seorang pemimpin pasukan kavaleri yang dikenal dengan kecerdikan strateginya dalam berperang, yang mana beliau adalah Khalid bin Walid. Dari sana Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mewaspadai pergerakan dari Khalid bin Walid. Maka dari itu, Hamzah meminta agar 50 orang pemanah tetap bersiaga dan menunggu di atas bukit, meskipun dalam keadaan segenting apapun. The Prophet asks if you have noticed those horsemen. I've often thought of that young man. Dan setelah semua persiapan telah dilakukan, pada akhirnya perang Uhud akhirnya pecah, yang mana pasukan dari kaum muslimin dapat berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Namun nasib nahas menimpa Hamzah setelah Wahsy berhasil melemparkan tombak tepat ke arah tubuhnya, yang seketika itu Hamzah harus wafat dalam keadaan syahid. It's a rout. Our center is gone. Setelah mengetahui bahwa Hamzah telah gugur, kaum muslimin terus mendesak dan memukul mundur pasukan Quraisy hingga membuat celah kemenangan bagi kaum muslimin yang semakin terbuka lebar. Akan tetapi para pemanah yang sudah diperintahkan agar tak turun dari bukit tak mendengarkan nasihat dari para pemimpin muslim. Let's get the loot. Stand where you were told to stand. Hingga dari sana, Khalid bin Walid mengerahkan pasukan kavalerinya untuk memutar arah agar bisa menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Dan atas situasi itu, pasukan kaum muslimin dapat dihancurkan yang membuat sebagian kaum muslimin harus gugur dalam keadaan syahid. Atas kejadian tersebut, kaum muslimin dapat dikatakan kalah pada peristiwa perang Uhud, yang membuat Hindun dapat meluapkan amarahnya kepada jenazah Hamzah dengan melukai tubuh Hamzah secara keji. Dan pada peristiwa itu pula, Rasulullah merasakan duka yang cukup mendalam setelah paman kesayangannya gugur di tempat itu. The day of Uhud. Wahsy. Cut him open. Singkat cerita, setelah perang Uhud telah usai, kaum muslimin dihadapkan dengan masuknya ibadah haji. Secara otomatis kaum muslimin memasuki kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji, walaupun dalam keadaan pasrah dan tanpa perlengkapan senjata. Dan situasi itu akan dimanfaatkan oleh kaum Quraisy untuk melumpuhkan kaum muslimin saat mereka melakukan ibadah. They probably will be. They'll get what they want. They want Mecca. Di tengah perjalanannya menuju kota Makkah, kaum muslimin sempat berhenti untuk beristirahat sekedar menghilangkan dahaganya di wilayah Hudaybiyah. Tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid datang menghampirinya untuk sekedar memprovokasi kaum muslimin agar terpancing amarah. Namun berkali-kali usaha Khalid bin Walid menemui kegagalan karena kaum muslimin tetap bersabar.
Pada malam harinya, perwakilan kaum Quraisy menghampiri kaum muslimin. Di sana mereka membuat suatu perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah yang berisikan gencatan senjata selama 10 tahun antara pihak muslim yang berada di Madinah serta kaum Quraisy yang berada di Mekah, yang pada akhirnya berkat perjanjian itu, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah haji pada tahun depan dengan tenang dan damai. You may continue your pilgrimage next year. Beberapa waktu berselang tanpa adanya konflik. Umat muslim memanfaatkan waktunya untuk berdakwah ke segala penjuru. Pada masa itu, Rasulullah mengirim surat ajakan kepada raja-raja tersohor untuk berhijrah kepada ajaran Islam, seperti Raja Heraklius dari Bizantium, Raja Mukakwis dari Mesir, serta Raja Kisra dari Persia. Calls to you with the call of God. Accept Zeuxis, Patriarch of Alexandria. There are no different races. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Dan dari sana pula, secara mengejutkan, Khalid bin Walid memutuskan untuk memeluk ajaran Islam dan menyerahkan sepenuhnya harta yang dimilikinya untuk orang-orang muslim yang membutuhkan. Dari momen inilah umat Islam memiliki seorang jenderal besar yang dijuluki sebagai Pedang Allah. That there is only one God. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, pada suatu malam yang gelap, tiba-tiba umat muslim mendapatkan serangan mendadak dari kaum Quraisy yang menandakan bahwa peristiwa itu melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Walaupun Abu Sufyan yang kala itu telah ditunjuk sebagai pemimpin Mekah segera berangkat menuju kota Madinah untuk memberikan klarifikasi kepada umat muslim yang berada di sana. Namun di sana usahanya menuai kegagalan dan tak ada yang mau mendengarkan ucapan-ucapan yang dia berikan. Why am I insulted like this? Abu Sufyan is coming! Abu Sufyan! Bandits broke the truce! Not us! Atas kondisi itu, pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengerahkan sekitar 10.000 pasukan untuk bergerak ke kota Mekah. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy. Di sisi lain, Abu Sufyan yang telah mengetahui pasukan muslimin mengerahkan pasukan begitu banyak, sudah tak bisa melakukan apa-apa. Hingga dia memutuskan untuk mengunjungi Rasulullah di tempat peristirahatannya, untuk mengakui ajaran yang dibawa Rasulullah, meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya. So many fires, you cannot count them. Under no compulsion. Dan di akhir film ini, setelah Abu Sufyan memeluk ajaran Islam, keesokan harinya kaum muslimin yang berjumlah 10.000 orang memasuki kota Mekah untuk menghancurkan berhala-berhala yang berada di sana. Dengan adanya peristiwa Fatu Mekah ini, penduduk kota Mekah akhirnya bisa keluar dari zaman jahiliyah yang seketika itu agama Islam berkembang di sana. Dan dengan ini pula, kisah ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.